Nabi itu paling berjasa dalam hidup kita, bahkan lebih daripada orang tua kita. Orang tua kita nanti di akhirat ninggalin kita loh. Begitu bangkit dari kubur, semuanya jalan sendiri-sendiri. Bahkan kalau kita dikuburin satu kuburan dengan pasangan kita, cinta sejati nih, pengen satu kuburan berdua, nanti begitu bangkit tetap aja nggak saling menolong, bahkan saling meninggalkan. Kenal nggak? Kenal. Jadi pas kita bangkit dari kubur, baru dihidupkan kembali, kita ngelihat ke sebelah, ada dia di sebelah. Itu pasangan kita banget tuh, bahkan bukan mantan, emang dia istri kita atau suami kita, nggak ada dendam gitu, masih ada rasa kasih sayang gitu. Bangkit dari kubur ngelihat pasangan kita, sama sekali kita nggak mikirin untuk menolong dia, pergi aja sendiri. Dia juga gitu, pergi sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari ketika seorang ibu ayah meninggalkan anaknya, ketika istri suami meninggalkan pasangannya, ketika adik kakak meninggalkan saudaranya, ketika sahabat karib meninggalkan sahabatnya, setiap orang sibuk hanya dengan urusannya sendiri-sendiri. Cuman satu orang yang hari itu peduli kepada kita. Bukan ayah kita, bukan ibu kita, bukan istri kita, bukan suami kita, bukan guru kita, bukan sahabat kita, bukan geng SD kita, bukan teman satu grup sama kita, bukan siapapun. Terus siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman Nabi yang paling sibuk di hari itu. Nyari-nyari kita, terus minta ke Allah, ya Allah selamatkan dia, nyari lagi, ya Allah selamatkan dia, terus saja sepanjang waktu. Jadi Nabi itu orang yang paling berjasa. Jadi walaupun kalaupun beliau pernah menyakiti, ya sudah hak beliau untuk dimaafin. Kecil kesalahan beliau kalau pernah pun menyakiti sahabat dibandingkan dengan jasa yang sangat besar. Dan gak mungkin juga Nabi sengaja menyakiti, pasti gak sengaja. Tapi dalam kondisi kayak gitu Nabi masih minta maaf, bayangin. Seorang Rasul, utusan Allah, kekasih Allah, minta maaf kepada umatnya. Terus siapa? Kita sebagai suami harus merasa ego meminta maaf kepada istri. Apakah kita lebih mulia daripada Rasulullah? Siapa kita sebagai istri merasa ego meminta maaf kepada suami? Apakah kita lebih mulia daripada Rasulullah? Meminta maaf kepada orang tua, meminta maaf kepada anak, meminta maaf kepada mertua, teman dan seterusnya, apakah kita lebih mulia daripada Rasulullah yang udah sempurna? Tapi beliau tetap meminta maaf kepada umatnya. Nabi berdiri dalam keadaan susah payah. Padahal Nabi kalau pengen minta maaf bisa aja mention aja lah, nggak usah harus ketemu orangnya kan ya. Tinggal add siapa minta maaf ya, udah. Nabi bisa telepon, Nabi bisa japri, Nabi bisa ngutus orang, kasih tahu ke dia saya minta maaf. Atau suruh ngumumin sama kayak Abu Bakar gitu. Abu Bakar berdiri di atas mimbar, wahai kaum muslimin, Rasulullah lagi sakit keras, beliau berpesan minta maaf kalau ada salah kepada kita semuanya. Bisa kan? Tapi saking seriusnya Nabi minta maaf, beliau dalam keadaan sangat lemah dan itu sakit yang membuat beliau wafat loh. Berarti sakit keras banget nih. Tapi beliau sempat-sempatin untuk berdiri di atas mimbar dalam keadaan gemetar dan mengatakan, maafkanlah aku wahai kaum muslimin, wahai sahabat-sahabatku. Dan kalau kalian sulit menerima permintaan maaf, maka balaslah sesuai dengan hak kalian. Nabi siap dibalas. Dan itu jujur dari Rasulullah. Tiba-tiba seorang sahabat yang kita tahu Ukasyah berdiri mengatakan, ya Rasulullah, saya akan mengambil kisos. Para sahabat semuanya kaget. Ukasyah kok tega banget sama Nabi, nggak ngelihat Nabi lagi sakit keras. Dan itu kekasih mereka semua. Mereka lebih mencintai Nabi daripada orang tuanya, daripada pasangannya. Makanya ada istilah bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Engkau lebih kami cintai dari semuanya ya Rasulullah. Tiba-tiba Ukasyah bilang, ya Rasulullah, saya menuntut kisos. Karena dulu Rasulullah pernah mencambuk punggung saya ketika sedang mengendarai onta, nggak sengaja kena pas ngangkat kayak cambukan gitu untuk ini onta, kena Ukasyah. Nabi langsung meminta dipapah untuk turun dari mimbarnya, wahai Ukasyah, ambillah hakmu. Sama sekali nggak berubah wajah Nabi, sama sekali Nabi itu nggak merasa, Ukasyah, ya sih, cuman nggak gitu-gitu amat kali, kan saya lagi sakit, nggak. Ukasyah, kamu nggak ngelihat nih wajah saya pucat kayak gini, Ukasyah tega banget sih sama aku. Nggak sama sekali, ini Rasulullah tulus banget minta maaf. Kalau kita kan kayak minta maaf itu basa-basi ya. Minta maaf dengan harapan dia juga ngakuin kalau kesalahan dia lebih banyak gitu. Agak-agak kurang tulus sih, modus banget kalau kita. Kalau Rasulullah itu tulus banget.
Begitu Ukasyah minta kisos, nah Rasulullah turun dan Rasulullah bilang tolong ambilkan cemeti untuk Ukasyah. Diambilkan oleh sahabat. Terus Ukasyah pegang itu, kata Ukasyah, ya Rasulullah, waktu itu saya nggak pakai baju. Nabi pakai baju tebal karena beliau lagi meriang. Kata Ukasyah, waktu itu saya nggak pakai baju. Nabi langsung membuka baju beliau. Nggak pakai baju sama sekali. Kata sahabat, ya Rasulullah, biar saya aja yang ganti engkau. Ya Ukasyah, aku aja yang ganti Rasulullah. Kalau kamu mau tambahin aja 10 kali lipat. Tapi jangan Rasulullah, kami aja yang ganti Rasulullah. Banyak yang jadi relawan pengen gantiin posisi Nabi. Abu Bakar, Umar, semuanya pengen gantiin. Ukasyah diam dan Nabi mengatakan, tidak. Itu adalah kewajiban aku untuk Ukasyah. Itu hak Ukasyah. Minggir. Pada minggir semuanya. Nangis sahabat. Melihat Nabi diperlakukan gitu-gitu amat. Seandainya boleh tuh udah digebukin tuh Ukasyah. Cuman kan gak boleh. Karena itu hak Ukasyah ya. Pada sebel semuanya. Pokoknya habis ini kita unfollow semuanya, di blok, gak ada yang boleh ngomong sama Ukasyah. Pokoknya Ukasyah itu harus dikucilkan. Udah pada sebel semuanya sama Ukasyah. Ada yang di sebelahnya, Ukasyah apaan sih lo? Kayak gitu-gitulah. Ukasyah diem aja. Nabi membuka bajunya, gak pakai baju sama sekali sehingga kelihatan kulit beliau yang bersih, badan beliau yang mulai kelihatan beliau lemah banget, sakit. Lalu Ukasyah mendekat.